merasa diberi kehormatan untuk memikul peran dan tanggung jawab itu sepanjang hidup saya. Saya pikir dia akan berubah. Kamu tahu, dia tetap berpegang pada tingkat pengabdiannya sendiri dan hal itu tidak akan pernah berubah. Pengakuan terbaru Raja Charles telah mengguncang seluruh keluarga kerajaan. Pada usia 75 tahun, Raja Charles akhirnya mengungkap sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun membayangi monarki. Sampai saat ini, tak seorang pun di luar istana benar-benar memahami kisah tersebut. Namun di balik pintu tertutup, kebenaran yang disembunyikan ini memicu desas-desus, ketegangan, dan berbagai pertanyaan yang tak pernah reda. Lalu apa yang akhirnya diakui Charles? Dan apa arti pengakuan itu bagi masa depan kerajaan? Tetaplah bersama kami saat kami membuka kebenaran yang diungkap Raja Charles di usia 75 tahun. Sebuah momen yang mendorongnya untuk akhirnya membuat pengakuan tersebut. Terkadang hidup bisa kejam, siapapun diri kita dan apapun posisi kita. Dan itulah dunia tempat Raja Charles dilahirkan. Sejak hari kelahirannya pada November 1948, ketika rakyat bersorak menyambut calon pewaris takhta, ada sebuah kisah yang lebih sunyi di balik euforia publik. Saat orang-orang merayakan, mereka yang berada paling dekat dengannya diam-diam menilai bahwa Charles terlalu lembut dan tidak cocok menjadi raja. Karena sejak kecil, Charles bukanlah anak yang keras atau penuh wibawa. Ia lebih pemikir, pendiam, dan sensitif. Dan dalam lingkungan kerajaan yang kaku, sifat-sifat itu tidak dianggap sebagai kekuatan, melainkan kelemahan. Namun kenyataan pahit, itulah yang akhirnya membentuk Charles menjadi seseorang yang tak pernah dibayangkan siapapun. Bertahun-tahun kemudian, hal itu mendorongnya membuat salah satu pengakuan paling mengejutkan dalam sejarah keluarga kerajaan. Penasaran apa yang akhirnya ia akui? Tetap bersama kami sampai akhir, karena apa yang akan kami ungkapkan benar-benar mencengangkan. Saat ia tumbuh dalam lingkungan monarki, tidak butuh waktu lama bagi surat kabar untuk memanfaatkan citra tersebut. Judul-judul berita menggambarkan Charles sebagai sosok yang rapuh. Para pengkritik menertawakan emosinya dan bisik-bisik di dalam istana mempertanyakan apakah anak ini benar-benar mampu. Bahkan ayahnya sendiri, Pangeran Philip, pernah khawatir bahwa putranya tidak memiliki ketangguhan yang diperlukan. Untuk mengeraskannya, Philip mengirim Charles ke Gordonstown, sebuah sekolah asrama di Skotlandia yang terkenal dengan disiplin kerasnya. Namun, bukannya menjadi lebih kuat, pengalaman itu justru hampir menghancurkannya. Di Gordonstown, Charles mengalami perundungan, kesepian, dan perasaan menyakitkan bahwa bahkan orang tuanya pun telah meninggalkannya. Namun di tengah semua itu, ada satu sosok yang selalu menjadi sumber kekuatannya, adiknya, Putri Anne. Berbeda dengan banyak anggota keluarga lain, Anne benar-benar memahami dirinya. Ia memiliki kepribadian yang tegas,
tetapi juga membawa kesetiaan yang menjadi sandaran Charles. Ketika Charles merasa tersisih, dialah tempat pertama yang ia datangi. Ikatan mereka sangat istimewa dalam sebuah keluarga di mana emosi jarang ditunjukkan. Bersama Anne, Charles menemukan tawa, dukungan, dan pengingat bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Hubungan itulah yang membantunya bertahan melalui masa-masa yang hampir menghancurkannya. Namun inilah ironi yang tak terduga. Sensitivitas yang dulu membuatnya menjadi bahan ejekan, suatu hari justru menjadi kekuatannya yang tersembunyi. Sifat yang membedakannya dari generasi raja-raja sebelumnya. Saat orang lain melihat kelemahan, Charles diam-diam belajar hal lain. Bagaimana menahan rasa sakit tanpa kehilangan rasa belas kasih? Bagaimana membawa luka tanpa menjadi pahit? Meskipun begitu, keraguan terhadap dirinya tetap mengikuti hingga dewasa. Banyak yang yakin Charles tidak akan mampu menghadapi tuntutan dinas militer. Namun ketika ia masuk Angkatan Udara Kerajaan dan Angkatan Laut, semua orang terkejut. Ia menjalani pelatihan dengan tekad kuat, mendorong dirinya jauh lebih keras daripada yang diperkirakan siapapun. Apa yang awalnya diprediksi sebagai titik kelemahannya, justru menunjukkan ketangguhannya. Ia unggul dalam pelatihan, mendapatkan penghormatan dari para instruktur maupun rekan taruna. Salah satu pencapaian yang paling dibanggakan Charles di Angkatan Udara dan Angkatan Laut adalah saat ia diakui sebagai salah satu yang terbaik di angkatannya, membuktikan bahwa pangeran yang dianggap lembut itu memiliki keteguhan yang tidak disangka banyak orang. Namun pertempuran batin dalam hidupnya tidak pernah benar-benar hilang. Kurangnya kehangatan saat ia dibesarkan meninggalkan luka yang memengaruhi kehidupan dewasanya. Charles merindukan kasih sayang dan pengertian, terkadang lebih daripada gelar maupun tugas kerajaan. Pencarian akan cinta inilah yang menjadi keinginannya yang terbesar, sekaligus pergumulannya yang paling menyakitkan. Pernikahannya dengan Diana dimulai bak dongeng di mata dunia, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Keduanya adalah dua pribadi yang sangat berbeda, dengan keinginan dan kebutuhan yang tidak sama, dan jarak di antara mereka semakin membesar seiring waktu. Di saat yang sama, hubungan Charles dengan Camilla tidak pernah benar-benar hilang. Keduanya pertama kali bertemu pada awal tahun 1970-an, diperkenalkan oleh teman-teman bersama saat menghadiri sebuah pertandingan polo. Sejak pertemuan pertama, ada kenyamanan alami di antara mereka, sesuatu yang jarang Charles rasakan dengan orang lain. Camilla tertawa pada leluconnya, menantangnya dalam percakapan, dan membuatnya merasa dipahami dengan cara yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun sebelumnya. Namun waktu tidak berpihak pada mereka. Tuntutan keluarga kerajaan, tekanan dari pihak istana, serta pernikahan Camilla dengan Andrew Parker Bowles membuat keduanya terpisah. Bahkan setelah Charles menikahi Diana,
Ikatan antara dirinya dan Camilla tidak pernah benar-benar putus. Hubungan itu tetap ada di latar belakang, tenang, tersembunyi, tetapi tidak pernah hilang. Hingga akhirnya tidak mungkin lagi disembunyikan. Apa yang awalnya hanya bisik-bisik gosip segera berubah menjadi skandal besar di halaman depan surat kabar. Lalu meledaklah skandal Tampon Gate pada awal tahun 1910-an ketika rekaman percakapan telepon pribadi antara Charles dan Camilla bocor ke publik. Percakapan intim itu mengejutkan seluruh negeri, bukan hanya karena menggambarkan kedalaman hubungan mereka, tetapi juga karena memunculkan citra yang sangat buruk tentang calon raja Inggris. Dalam sekejap, Charles menjadi sasaran ejekan tanpa henti, ditertawakan, dan dianggap tidak layak memimpin. Serangan media sangat brutal. Pernikahannya dengan Diana runtuh karena tekanan publik yang luar biasa, dan citra Charles mencapai titik terendah. Namun di balik semua pemberitaan dan penghinaan itu, kebenaran sebenarnya sangat sederhana. Dia masih merupakan anak laki-laki yang sama seperti di masa kecilnya, haus akan kasih sayang dan terus mencari cinta yang tulus. Dan Camilla, meski dipenuhi kontroversi, adalah orang yang memberinya kehangatan dan pengertian yang selalu ia dambakan. Namun itu belum semuanya. Meskipun terjatuh dalam kehidupan pribadinya, Charles tidak pernah meninggalkan passion terdalamnya. Jauh sebelum isu lingkungan menjadi arus utama, ia sudah berbicara tentang perubahan iklim, pelestarian alam, dan bahaya pertanian industri. Pada tahun 1980-an, ketika dunia belum mau mendengarkan, Charles telah memperingatkan perlunya memperlakukan bumi dengan lebih baik. Ia berbicara tentang kesehatan tanah, energi terbarukan, dan perlindungan hutan. Gagasan yang saat itu dianggap aneh atau tidak realistis. Banyak orang menertawakannya. Ia diejek karena berbicara pada tanamannya, dicemooh karena mendukung pertanian organik, dan diremehkan karena peduli pada hal-hal yang tidak dianggap penting oleh para pemimpin lain. Namun Charles tidak berhenti. Ia yakin apa yang ia perjuangkan adalah hal yang benar. Pada 1976, ia mendirikan Prince's Trust, sebuah badan amal untuk membantu anak muda mendapatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan peluang hidup. Dalam beberapa dekade berikutnya, ia meluncurkan Princess Foundation dan Duchy Originals, sebuah perusahaan yang mempromosikan produk pangan organik berkelanjutan. Bagi Charles, semua itu bukan sekadar proyek sampingan, itu adalah misi hidupnya. Dan perlahan, dunia mulai berubah. Ketika isu perubahan iklim makin nyata dan kebutuhan akan gaya hidup berkelanjutan tak bisa lagi diabaikan, pandangan Charles yang dulu diejek mulai terlihat visioner. Pria yang pernah dianggap terlalu lembut,
ternyata justru berada selangkah lebih maju dari zamannya. Disinilah sensitivitasnya yang dulu dianggap kelemahan, mula kelemahan justru menunjukkan nilainya. Sifat itu memberinya kemampuan untuk peduli pada isu-isu yang diabaikan orang lain, mendengarkan mereka yang sering tak terlihat, dan menggunakan posisinya untuk tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Hal yang pernah membuat masa kecilnya begitu menyakitkan ternyata menjadi sumber dari pencapaian terbesarnya. Kini, di usia 75 tahun, setelah melalui pergulatan panjang dan akhirnya merasakan sedikit penebusan, Raja Charles mulai melakukan hal-hal yang oleh banyak pengamat kerajaan dianggap tidak biasa. Sejak diagnosis kanker yang menimpanya diumumkan, tindakan-tindakannya tampak penuh makna baru, seolah ia sadar bahwa waktu bukan lagi sesuatu yang bisa ia anggap selalu tersedia. Tanda pertama muncul ketika ia menyampaikan apa yang kemudian disebut sebagai keinginan terakhirnya, sebuah permintaan yang mengejutkan publik maupun pihak istana. Itu adalah pengingat halus namun kuat bahwa mungkin Charles tidak memiliki banyak waktu sebagaimana yang ia harapkan. Dengan kesadaran itu, banyak yang percaya bahwa Charles telah memasuki fase refleksi, mencoba memperbaiki masa lalu, menutup luka lama, dan meninggalkan sebuah warisan yang benar-benar mencerminkan siapa dirinya. Namun di antara berbagai perubahan dan gestur yang ia lakukan belakangan ini, ada satu hal yang paling mencuri perhatian. Bukan tentang tugas kerajaan, bukan tentang lingkungan, bahkan bukan tentang anak-anaknya. Ini jauh lebih pribadi. Dalam sebuah momen yang mengejutkan bahkan bagi orang terdekatnya, Charles akhirnya menyinggung ketegangan yang telah membayangi hidupnya selama puluhan tahun. Hubungan paling rumit dan menyakitkannya dengan Putri Diana. Dan apa yang ia katakan bukan hanya mengejutkan. Itu adalah sebuah pengakuan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Tetaplah bersama kami saat kami mengungkap pengakuan yang disampaikan Raja Charles dan mengapa hal itu membuat dunia tertegun. Garis waktu pengakuan Raja Charles tentang hubungannya dengan Diana. Dari luar, kisah Charles dan Diana dibingkai seperti dongeng. Seorang guru TK pemalu yang menaklukkan hati calon raja, pernikahan megah yang disaksikan hampir 1 miliar orang, gambaran dua insan yang melangkah menuju takdir. Namun di balik kilau itu, kebenaran yang jauh berbeda tersembunyi. Hubungan mereka penuh kerumitan sejak awal, dipenuhi bayangan gelap yang berusaha disembunyikan oleh istana. Dan di pusat semua, itu ada sebuah pengakuan dari Raja Charles. Pengakuan yang begitu menyakitkan hingga menghancurkan Diana, bahkan sebelum ia melangkah ke altar. Salah satu hal yang kini diakui Charles adalah bahwa pertemuan pertamanya dengan Diana bukanlah adegan manis yang kemudian dipromosikan istana. Itu terjadi pada pertengahan 1900
70-an, ketika Diana baru berusia 16 tahun, seorang gadis sekolah penuh keceriaan, tertawa lepas di ladang berlumpur saat menghadiri sebuah acara berburu. Charles, yang kala itu berusia akhir 20-an, terpikat oleh cahaya muda Diana. Cara Diana terlihat bebas dari kekakuan kehidupan bangsawan. Namun pada saat itu, perhatian resmi Charles tertuju kepada orang lain. Ia sedang menjalin hubungan dengan kakak Diana, Sarah Spencer. Untuk beberapa waktu, Charles dan Sarah kerap terlihat bersama di berbagai acara publik. Sarah menikmati sorotan publik, tetapi ia juga sangat terus terang tentang arah hubungannya dengan Charles. Dalam sebuah wawancara, ia mengejutkan semua orang ketika berkata bahwa ia tidak akan pernah menikahi Charlene, bahkan jika sang pangeran melamarnya. Ucapan yang tampak spontan itu langsung mengakhiri hubungan mereka. Namun tanpa disadari Sarah, keputusan itu justru membuka jalan bagi adiknya, Diana, yang selama ini hanya mengagumi Charles dari kejauhan, perlahan mulai masuk ke orbit kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin sering bertemu di kediaman keluarga Spencer melalui acara-acara santai. Diana berhasil menjalin kedekatan yang tidak dimiliki banyak orang. Ia mendengarkan Charles dengan sepenuh hati, tertawa pada leluconnya, dan memberinya sesuatu yang selalu ia cari, rasa dimengerti. Bagi pria yang kerap dicap terlalu sensitif, terlalu canggung, terlalu emosional, kehangatan Diana terasa sangat menenangkan. Bersamanya, ia bukan lagi pangeran lembek yang diejek tabloid. Ia hanyalah seorang pria yang diterima apa adanya. Namun bahkan pada masa itu ada sosok lain yang diam-diam membentuk kisah tersebut, Camilla Parker Bowles. Charles telah dekat dengan Camilla selama bertahun-tahun. Ia mungkin tidak secemerlang Diana di mata publik, namun Camilla membuat Charles merasa membumi. Charles sering mengakui bahwa bersama Camilla, ia bisa benar-benar rileks, tertawa sampai perutnya sakit, dan berbicara tanpa beban tentang tekanan menjadi pewaris takhta. Seperti yang pernah ia ungkapkan, hubungan mereka mungkin akan bertahan jika tidak terhalang oleh pernikahan Camilla dengan Andrew Parker Bowles dan ketidaksetujuan keras dari lingkungan istana. Tak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan publik Charles, Camilla tetap ada di latar belakang, tenang, setia, dan tak tergoyahkan. Namun pada akhir 1970-an, tekanan mulai meningkat. Publik dan keluarga kerajaan menuntut Charles segera menikah. Pada usia 30 tahun, ia adalah lajang paling diincar di Britania. Dan rakyat berharap ia segera memiliki pendamping. Saat itulah Diana benar-benar masuk ke dalam gambar. Ia dianggap pilihan ideal. Muda, cantik, berkelas, dan yang terpenting, tanpa skandal. Bagi publik, ia adalah sosok sempurna. Bagi istana,
ia adalah calon yang sangat pantas. Bagi Charles, ia adalah campuran antara kenyamanan dan kewajiban. Dan inilah bagian yang paling menyayat hati. Jangan kemana-mana. Masa pendekatan mereka sangat singkat untuk pasangan yang akan memasuki pernikahan paling diawasi di dunia. Setelah baru 13 kali kencan dan hanya 6 bulan saling mengenal, Charles melamar Diana. Diana langsung menerima lamaran itu, yakin bahwa ia telah memenangkan hati pria yang ia cintai dan tempatnya dalam sejarah. Ia membayangkan hidup penuh kasih sayang, dihargai, dan akhirnya mendapatkan pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan di masa kecilnya yang penuh gejolak. Namun retakan mulai terlihat, bahkan sebelum gaun pengantin dijahit. Diana menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya. Tersembunyi di suatu tempat adalah sebuah gelang yang dipesan Charles. Bukan untuknya, tetapi untuk Camilla. Gelang itu memiliki ukiran julukan rahasia mereka, Fred dan Gladys. Simbol intim dari cinta yang sebenarnya tidak pernah padam. Bagi pengantin, 20 tahun yang akan menikahi pewaris takhta, itu adalah pukulan yang luar biasa menyakitkan. Ketika Diana menemukan gelang itu, ia tidak bisa mengabaikan maknanya. Ia menanyakannya kepada Charles, berharap mendapatkan kepastian. Namun penjelasannya terasa dingin dan menghindar. Ia menepisnya sebagai hadiah kecil untuk seorang teman lama. Sesuatu yang dianggapnya tidak penting dan tidak seharusnya membuat Diana cemas. Para ajudan dan anggota keluarga kerajaan mengatakan hal yang sama, menyuruhnya untuk tidak memikirkan terlalu jauh. Mereka berkata bahwa semua pengantin wanita merasa gugup menjelang pernikahan, bahwa keraguan itu wajar, dan bahwa setelah janji suci diucapkan, Camilla akan menghilang perlahan dari kehidupan mereka. Namun jauh di dalam hati, Diana tahu itu tidak benar. Gelang itu bukan sekadar kenang-kenangan masa lalu. Itu adalah tanda bahwa sudah ada wanita lain yang memegang sebagian hati pria yang akan ia nikahi. Lalu tibalah malam sebelum pernikahan, malam yang mengubah mimpi Diana menjadi sebuah mimpi buruk. Ketika seluruh dunia bersiap menyaksikan kisah bak dongeng, Diana duduk sendirian di kamarnya menangis. Karena pada malam itu, entah oleh rasa bersalah atau kepanikan, Charles mengakui sesuatu yang paling ia takutkan. Ia mengatakan bahwa ia tidak mencintainya, setidaknya tidak seperti Diana mencintai dirinya. Ia mengaku hatinya telah dimiliki orang lain dan bahwa pernikahan mereka terjadi bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Sahabat-sahabat Diana kemudian menceritakan betapa hancurnya ia mendengar itu. Bayangkan seorang gadis berusia 20 tahun akan berjalan menuju altar di depan ratusan ribu orang dan hampir 1 miliar penonton di televisi, lalu mengetahui bahwa pria yang akan ia nikahi mencintai wanita lain. Diana ingin lari, membatalkan semuanya, melarikan diri dari sangkar emas yang terasa semakin menjeratnya.
Tapi semuanya sudah terlalu terlambat. Undangan sudah dikirim, para pemimpin dunia sudah hadir, sorotan global sudah tertuju ke Katedral Saint Paul, tekanan monarki menimpanya, dan Diana sadar ia tak lagi punya pilihan selain melangkah ke dalam pernikahan yang akan menjadi penjara baginya. Namun luka itu tidak berhenti pada malam pengakuan itu. Keesokan paginya, Charles dan Diana memakai topeng masing-masing dan tampil di hadapan dunia. Pada 29 Juli 1950 juta orang di seluruh dunia menyaksikan apa yang mereka kira sebagai awal kisah cinta kerajaan. Katedral Saint Paul dipenuhi 3.500 tamu, jalan-jalan di London sesak oleh lautan manusia, dan siaran langsung ditonton di seluruh penjuru dunia. Secara permukaan, semuanya tampak seperti dongeng. Namun jika diperhatikan lebih dekat, retakan sudah terlihat. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Diana mengguncang kalangan istana dengan menolak janji untuk taat dalam sumpah pernikahannya. Sebuah bentuk penolakan halus yang membuka sedikit gambaran tentang kegelisahannya. Charles, sebaliknya, tampak gugup dan bahkan salah mengucapkan kalimat sumpah, mengatakan thy goods alih-alih my worldly goods. Banyak yang menafsirkan itu sebagai tanda ketidakyakinannya. Bahkan ciuman balkon yang kini terkenal sekalipun tampak hambar. Diana mencoba menciptakan momen hangat, namun Charles menjauh. Kekakuannya jelas terlihat. Kamera bahkan menangkap kesedihan di mata Diana, sebuah isyarat kecil dari kenyataan di balik senyum yang dipaksakan. Saat resepsi berlangsung, Diana kembali mencoba menjangkau suaminya, berharap bahwa ketika jauh dari kamera, ia akan menunjukkan sedikit kehangatan. Namun Charles tetap dingin, pikirannya seakan berada di tempat lain. Bagi Diana, saat itu menjadi bukti nyata dari ketakutan terdalamnya. Ini bukan pernikahan yang dibangun atas cinta, melainkan kewajiban, dan ia akan selalu hidup dalam bayang-bayang wanita lain. Ketakutan itu semakin terbukti pada malam pengantin mereka, sebuah momen yang kemudian menjadi salah satu rahasia paling sering dibicarakan secara bisik-bisik. Tragedi paling menyedihkan dalam sejarah kerajaan. Bagi kebanyakan pengantin baru, malam pernikahan adalah momen keintiman, kelembutan, dan harapan akan awal baru. Namun bagi Diana, malam itu justru terasa dingin, hampa, dan menyayat kesendirian. Charles, yang tampak terganggu dan jauh secara emosional, hampir tidak memberi kenyamanan apapun. Bertahun-tahun kemudian, Diana mengenang bahwa malam itu bukan dipenuhi gairah, melainkan ketidakpedulian. Di sanalah ia akhirnya memahami bahwa ia telah menyerahkan dirinya kepada pria yang hatinya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dunia bersorak, merasa telah menyaksikan penyatuan seorang pangeran dan wanita yang ia cintai. Tetapi di balik dinding istana, kenyataan yang jauh lebih kelam sedang berlangsung. Diana
yang baru berusia 20 tahun tidak menerima mahkota permata, melainkan mahkota penuh duri. Sementara Charles terpecah antara kewajiban dan perasaan, telah menuntun mereka berdua ke jalan yang bukan menuju bahagia selamanya, melainkan menuju skandal, patah hati, dan tragedi. Pengakuannya pada malam sebelum pernikahan bahwa ia tidak bisa mencintai Diana seperti yang pantas ia terima, menjadi percikan pertama yang mengungkap seluruh kebenaran. Itulah saat ketika dongeng itu berakhir, bahkan sebelum dimulai. Sejak hari itu, Diana memikul beban dari sebuah pernikahan yang dibangun bukan atas cinta, tetapi atas pengorbanan, rahasia, dan pengkhianatan. Dan semuanya tidak berhenti di sana. Faktanya, semuanya justru semakin buruk. Penyesalan Charles dan kematian Diana ketika pernikahan mereka diam-diam runtuh, bahkan sebelum benar-benar berjalan, Diana justru berubah menjadi ikon dunia dalam waktu singkat. Sejak ia melangkah di lorong gereja dengan gaun gading raksasa yang menjuntai panjang, dunia seakan terpesona. Ia tampak seperti putri sempurna, anggun, cantik, dan penuh pesona. Wajahnya tampil di sampul majalah di seluruh dunia, dan kemanapun ia pergi, orang-orang bersorak menyambutnya. Namun di balik semua itu, kehidupan Diana jauh dari kisah dongeng. Bulan madu yang seharusnya menjadi saat untuk mempererat hubungan suami istri malah terasa dingin dan sepi. Charles menghabiskan waktu berjam-jam membaca, menggambar, atau memikirkan Camilla. Diana merasa diabaikan dan tidak diinginkan. Dalam wawancara bersama pertama mereka, dunia sempat melihat sedikit kebenaran tersebut. Ketika ditanya apakah mereka saling mencintai, Diana tersenyum dan menjawab bahwa tentu saja mereka saling jatuh cinta. Namun Charles menjawab, apapun arti cinta itu. Publik menertawakannya seolah itu candaan. Tetapi bagi Diana, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Momen itu memberitahu seluruh kebenaran. Ia mencintai Charles dengan sepenuh hati, tetapi perasaannya tidak pernah dibalas. Namun Diana tetap berusaha mengubah keadaan. Ia yakin bahwa jika ia memberikan anak kepada Charles, menunjukkan kesetiaan, dan menjalankan tugasnya sebagai istri kerajaan, suatu hari nanti Charles akan mencintainya kembali. Karena keyakinan itu, ia melahirkan William dan Harry, dan untuk sesaat keadaan tampak membaik. Namun bayang-bayang Camilla selalu ada di sana, mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Pada akhirnya Diana memberanikan diri menghadapi Camilla dalam sebuah pertemuan tertutup. Ia meminta Camilla berkata jujur, berharap bahwa wanita yang menjadi kekasih suaminya itu akan mengundurkan diri dan memberi Diana kesempatan membangun pernikahannya. Namun jawaban yang ia dapat justru jauh dari harapan. Camilla menanggapi kekhawatiran Diana dengan komentar yang menusuk hati, mengatakan bahwa Diana sudah memiliki segalanya. Suami, anak-anak, dan cinta dari seluruh bangsa. Maksudnya jelas Camilla tidak berniat pergi. Baginya, hubungan dengan Charles tidak akan pernah berakhir. Bagi Diana,
percakapan itu menghancurkan. Itu menjadi bukti bahwa betapapun keras ia berusaha, kehadiran Camilla dalam pernikahannya tidak akan pernah hilang. Sejak hari itu, rasa kesepian Diana semakin dalam. Di mata publik, ia dikelilingi oleh kemewahan, kewajiban kerajaan, dan sorotan kamera tanpa henti. Tapi jauh di dalam hati, ia perlahan-lahan hancur. Perjuangannya melawan gangguan makan dan depresi semakin parah. Namun bukannya memberi dukungan, Charles justru semakin menjauh dan bersikap dingin. Pernikahan mereka yang rapuh mulai runtuh di depan mata seluruh dunia. Memasuki awal tahun 1990-an, kesedihan Diana tidak bisa lagi disembunyikan. Paparazzi mengikutinya kemanapun ia pergi, mengabadikan momen-momen ketika senyum Diana tidak mampu menutupi luka batinnya. Koran-koran memuat cerita tanpa akhir, pertengkaran, perselingkuhan, dan ketegangan yang semakin membesar. Dan ketika rumor hubungan gelap itu semakin kuat, dampaknya bagi Diana semakin menghancurkan. Dalam sebuah wawancara televisi, Charles akhirnya mengakui apa yang sudah diduga banyak orang. Ia tidak setia. Ia menyatakan bahwa cintanya kepada Camilla tidak pernah padam. Saat ditanya apakah ia pernah berusaha bersikap setia, jawabannya terdengar dingin. Ia mengisyaratkan bahwa ia mencoba, tetapi hanya sampai titik ketika, menurutnya, pernikahan itu sudah tidak berfungsi. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penyesalan, hanya alasan yang terdengar seperti pembenaran. Bagi Diana, ini adalah pengkhianatan terdalam. Bagi monarki Inggris, ini bagaikan bencana. Citra pasangan kerajaan sempurna hancur seketika, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa pernikahan mereka tidak lain hanyalah sebuah cerita yang retak. Tak lama kemudian, pihak istana membuatnya resmi. Charles dan Diana berpisah. Pernikahan yang dulu disaksikan jutaan orang dengan penuh harapan kini berakhir dengan skandal dan rasa malu bagi keluarga kerajaan. Tetapi Diana menolak untuk tenggelam dalam bayang-bayang. Pada tahun 1995, ia tampil dalam sebuah wawancara televisi yang mengguncang dunia, berbicara dengan kejujuran yang memilukan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok istana. Dalam wawancara tahun 1995 itu, Diana membuka segala luka yang selama ini ia simpan. Ia berbicara tentang kesepiannya, rasa sakit yang tak pernah hilang, dan perjuangannya menghadapi bulimia. Penyakit yang ia sembunyikan bertahun-tahun dari publik. Namun pengakuan paling mengguncang adalah ini. Pernikahannya tidak pernah hanya melibatkan dua orang. Ketika pewawancara bertanya apakah kehadiran Mrs. Parker Bowles menjadi faktor keretakan rumah tangganya, Diana menjawab dengan kalimat yang mengguncang dunia. Ada 3 orang dalam pernikahan ini, jadi terasa agak sesak. Dengan satu kalimat itu, Diana berubah. Ia bukan lagi putri yang dibungkam protokol. Ia menjadi simbol keberanian. Seorang wanita yang berani mengatakan kebenaran meski seluruh kerajaan berusaha menutupinya. Rakyat Inggris semakin mencintainya.
Mereka mulai menyebutnya Queen of Hearts, ratu yang hidup di hati masyarakat, bukan di singgasana. Dan seiring citra Charles merosot, pengaruh Diana justru melejit. Ia menyalurkan seluruh energinya untuk kemanusiaan. Ia menggenggam tangan pasien AIDS pada saat ketika dunia masih takut mendekat. Ia memeluk anak-anak yang sakit di rumah sakit. Ia mengunjungi daerah konflik demi kampanye pelarangan ranjau darat. Kebaikan hatinya membuatnya menjadi anggota keluarga kerajaan yang paling dicintai. Bahkan ketika kemandiriannya membuat para pejabat istana semakin gelisah. Semakin mereka mencoba membatasi geraknya, semakin bersinar Diana di mata dunia. Namun ketika ia akhirnya mulai bangkit kembali setelah berpisah dari Charles, nasib kembali menimpanya. Pada 31 Agustus 1907, Diana tewas dalam kecelakaan mobil di Paris. Dunia terdiam, jutaan orang menangis di jalanan. Di depan Buckingham Palace, bunga-bunga diletakkan begitu banyak hingga menutupi seluruh gerbang. Kesedihan yang muncul tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah monarki Inggris. Namun keheningan keluarga kerajaan pada hari-hari pertama membuat rakyat marah. Saat seluruh negeri berkabung, Ratu Elizabeth memilih tetap tinggal di Balmoral bersama Charles, William, dan Harry tanpa pernyataan apapun. Bagi publik, itu menjadi bukti dinginnya perlakuan yang selama ini diterima Diana. Ketika Charles akhirnya berjalan di belakang peti mati Diana bersama kedua putranya, dunia melihat keluarga yang berkabung, tetapi kemarahan rakyat tidak lenyap begitu saja. Bagi banyak orang, Charles adalah laki-laki yang telah menghancurkan hati sang putri rakyat. Dan setelah kematiannya, pengaruh Diana tumbuh semakin besar. Ia berubah menjadi simbol kebaikan, kemanusiaan, dan keberanian. Sementara itu, Charles terus hidup di bawah bayang-bayang penyesalan. Setiap langkah yang ia ambil bersama Camilla selalu dibandingkan dengan kenangan tentang Diana. Setiap berita utama selalu mengingatkan dunia akan wanita yang pernah dicintai jutaan orang dan yang tidak pernah merasa dicintai oleh suaminya sendiri.